Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Rapi-rapi dulu. Oke, kali ini akan membahas tentang eh, berhasil punya sesuatu ya. Sesuatunya itu bisa berupa produk digital atau tool-tool yang mahal-mahal ibaratnya. Tapi belum bisa memaksimalkan, belum bisa menghasilkan entah itu konten ya kayak di channel YouTube ini contohnya, atau kayak di TikTok ini kan konten ya, TikTok, atau menghasilkan produk digital yang bisa menghasilkan duit atau cuan gitu. Ini bisa ada harga-harganya. Jadi ya selama berbisnis online ya biasanya tuh akan menemukan ya, seorang pebisnis online pasti akan menemukan banyak penawaran, banyak promo di emailnya atau di sosial medianya tentang produk-produk terbaru, produk-produk tool-tool yang terbaru, tool kata kunci, tool konten, uh, tool untuk grafik, tool untuk video editor dan lain-lain. Nah, itu semua ya emang sebagai senjata buat bisnis online gitu. Tapi ya kalau udah berhasil punya gitu, biasanya tuh ya tool-tool seperti itu tuh ada yang mahal gitu, ada yang harganya sampai ya jutaan lah ya, ratusan ribu atau jutaan. Nah, di situ kita tuh ya ya kalau udah beli biasanya kan ada muncul lagi mungkin versinya yang dari developer atau seller lain lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi, akhirnya dia beli lagi. Jadilah namanya buying syndrome produk digital, atau ya intinya doyan belanja lah, jadi kecanduan belanja seperti itu. Nah, di sini ya dengan video ini diharapkan ya agar bisa mengurangi, soalnya kalau nggak dikurangi ini kita akan apa sih, kondisinya akan bisa bisa menghambat gitu ya, bisa menghambat yang seharusnya kita lebih produktif, ini malah jadinya konsumtif ya, cuma menghambur-hamburkan uang aja gitu. Ya istilahnya produknya udah banyak dibeli tapi nggak ada satupun hasil karya yang dihasilkan. Jadi apa ya, jadi ya ya produknya cuma jadi ibaratnya jadi sampah aja di hard disk atau di ya pokoknya entah itu produknya berupa software web base atau WordPress, seputar WordPress ya, itu kalau beli biasanya ya udah gitu, nggak dipraktekin, nggak dicoba, nggak dites, nggak bisa membuat ya pokoknya membuat konten atau buat produk dari tool-tool yang udah dibeli itu. Tuh, di sini teman kasih contoh ya kayak di Warrior Plus itu hampir tiap hari keluar tool-tool baru, apalagi sekarang zaman era AI ya, muncul kebangkitan AI. Ini tool-tool AI ini laris sekali gitu. Ya sampai ya orang pasti apa sih, pengennya tuh candu pengen beli tool-tool software terbaru gitu. Nah, di sini kita tahu ya kalau AI itu kayak ChatGPT kan udah populer gitu. ChatGPT kita tuh bisa menghasilkan produk dari ChatGPT, bisa menghasilkan konten. Ya ini tinggal 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 apa ya? Ya pokoknya toolnya jangan dibiarkan aja. ChatGPT itu udah enak gitu loh. Mau minta apa aja sama dia dikasih, mau artikel dikasih, mau minta ya macam-macam lah, jadwal apa, terus kayak ya, format table apa juga dikasih gitu. Nah, di sini sebenarnya udah ada kemudahan dari ChatGPT. Cuma muncul lagi
ya software-software yang lain kayak fiturnya ada tambahan, fiturnya ada grafiknya, fiturnya ada talking avatar, avatar yang bisa ngomong dan lain-lain, semua di berapa fitur jadi satu tool, sehingga chat GPT-nya nggak dipakai, beli tool yang itu ujung-ujungnya dua-duanya nggak dipakai. Itu nggak ada satu konten pun yang dibuat, nggak ada video yang diupload ke YouTube atau ke TikTok atau ke IG, juga nggak ada produk yang di launching. Ya namanya bikin e-book aja kan udah mudah banget ya, kalau pakai chat GPT aja udah. Ya ini contohnya Sirtiman nih, ya bantuan chat GPT bisa mulai gitu. Malah kalau rajin seminggu seminggu sekali bisa launching gitu loh, bisa launching produk asal jadwalnya ya sesuai. Makanya di sini Sirtiman bikin apa sih, produk namanya planner ya. Planner ini benar-benar membuat kita disiplin lah. Minggu ini kita ngapain, hari ini kita ngapain, tanggal sekarang ngapain, seperti itu. Nah di sini ya agar apa ya, semua ini ya berdasarkan apa ya, untuk mempermudah gitu loh. Ya pertama ya kita kan ya beli-beli juga pakai duit, entah itu duit dari gaji atau duit dari ya entah itu jualan dropship atau yang lain ya. Nah di sini kalau nggak dipakai itu ya jadinya ya mubazir gitu loh. Nah kalau hal yang mubazir ini ya biasanya sih apa ya namanya, orang kalau ditegur biasanya alasannya beli buat koleksi aja, beli buat ya buat suka-suka gitu. Tapi kenyataannya ya itu kan sebenarnya senjata untuk bisnis online gitu. Jangan apa ya, ya nggak cuma software aja sih, kayak komputer atau laptop. Kadang orang belinya tuh terlalu over gitu ya, terlalu over sama kebutuhannya. Kayak beli laptop gaming padahal mah streamingnya enggak, main gamenya juga jarang gitu, ngabisin waktu ngabisin duit juta-juta, atau PC gaming yang ya VGA-nya mahal, komponennya mahal, motherboard mahal dan lain-lain, itu dinyalain juga enggak gitu. Jadi ya pokoknya sekedar berhasil punya terus udah, jadi kayak trofi aja, kayak trofi udah punya udah gitu. Ya sebenarnya ya jadi orang harus bisa ya, harus bisa memilah gitu loh. Kalau barang yang ya bisa menjadi alat ya, sarana untuk produktif, itu ya jangan jadikan cuma sekedar trofi atau barang koleksi gitu loh. Ya emang hak-haknya masing-masing, cuma ya kembali lah gitu. Ngapain juga kalau beli, kalau cuma buat ya ditaruh doang, itu lebih baik dijual lagi aja, atau ya mendingan dijual lagi jadi duit gitu. Kayak sebenarnya banyak ya di forum-forum, ada yang jual lisensi karena udah nggak dipakai jual, nggak dipakai jual, siapa tuh kan ada yang butuh gitu. Sirtiman sendiri juga kemarin apa ya, adiknya Sirtiman itu pengen beli tool ya, karena dia nggak nggak punya dolar itu, belinya kan harus pakai PayPal. Akhirnya pakai PayPalnya Sirtiman, dan ya Sirtiman ya gimana gitu, orang butuh nggak butuh, seorang udah ada chat GPT, udah ada untuk gambar, ada Leonardo, ada Adobe Express, ya sebenarnya nggak butuh-butuh banget lah gitu. Ya cuma karena akhirnya ya udah, kalau dia butuh ya udah nih, bayarin aja akunnya gitu. Kayaknya dibayarin akunnya pakai rupiah gitu, karena belinya pakai dolar dibayarin pakai rupiah. Nah ini jadinya lah ya, jadi nggak mau bazir kalau gini dipakai sama ya, dijual ya lisensinya. Ya cuma ya untuk yang udah beli ya, terutama kayak model kayak adanya Setiawan, kalau udah beli ya itu harus segera ya, jangan cuma beli. Nanti kalau untuk pemula sih biasanya seperti itu, udah beli terus udah mabok. Biasanya sih kalau beli tool itu yang jelas harus belajar makainya. Ya, ini belajar lagi. Setiap tool itu ada tutorialnya,
ada pokoknya, ada komunitasnya, kalau yang bingung tanya, ada ini support. Jadi kalau ada yang bingung terus udah malu bertanya atau males ngetik atau ya udah itu jadinya jadi tool yang mubazir gitu. Nah di sini juga sebenarnya nggak cuma Sirtiman ngasih tahu sendiri ke orang harus begini harus begitu. Sirtiman juga masih banyak tool-tool yang belum dimaksimalin gitu. Ya rencana sih ada lah, rencana ada, entah itu ya emang harus diselip-selipin ya. Misalnya beli tool video editor, ya, pokoknya bikin video kreator gitu ya, bikin video ya itu harus bikin video gitu. Orang udah dibeli terus ya ngapain juga di sini macam-macam videonya sampai 3 itu. Kayak ini ada video Upsuite, terus ada Timan punya lagi Videotik. Video Upsuite ini buat video nih macam-macam format, ada format intro logo, ada format Facebook. Facebook ini ya, Facebook fanpage. Ya pokoknya gambarnya disesuaikan sama storyboard sama bikin slide ini bisa jadi video gitu. Jadi video yang apa ya, yang bisa dimonet lah kalau rajin. Juga ada video ads dan lain-lain. Ada lagi namanya Videotik. Ya, ini prinsipnya ini dia ngambil video ya dari, kalau viral videonya yang ngambil dari YouTube kita upload lagi ke TikTok seperti itu. Jadi dia dipotong-potong, ditambahin teks, ganti musik dan lain-lain, pokoknya seperti itu. Ini pun belum di apa-apain. Ya mungkin udah pernah buat satu dua ya. Ya cuma kayaknya belum dimaksimalkan. Seharusnya kalau dimaksimalkan ini bisa bisa bahaya sekali gitu loh. Kita bisa dapat banyak traffic, bisa viral, bisa ya pokoknya nggak bisa jadi aset yang bagus lah. Ada lagi kayak model kayak doodle maker. Ini sebenarnya untuk apa ya? Untuk whiteboard ya, bikin video whiteboard. Ya cuma whiteboardnya juga sekarang juga udah bagus sih, bisa di atas boardnya bisa ditambahin overlay video lagi atau desain gambar atau ya apa aja bisa ditaruh. Jadi sebenarnya ya bagus gitu. Ini semua nih 3 video ini seharusnya bisa bagus ya. Nah inilah misalnya tahun 2024, kalau kalian pada punya model-model software yang udah dibeli mahal-mahal terus nggak dipakai, ya udah mulai dijadwal ulang gitu, mulai dipakai, ya dicoba lah. Ini kekuatan satu software ini bisa menghasilkan berapa, istilahnya ROI-nya tuh ada enggak gitu. Mulai kembali ke bisnisnya guys. Kita beli belanja ya harus harus bisa produksi ya, harus bisa menghasilkan seperti itu. Jangan cuma belanja terus ya belanja terus gitu loh. Ini namanya tool-tool kayak gini, kita harus bikin konten, harus bikin produk, ya pokoknya ya terserah bisnisnya apa, affiliate marketing, bikin bikin tentang review, kalau jualan dropship atau reseller, toko online udah bikin blog atau video nawarin produk atau apa review juga ya. Juga kalau misalnya jadi youtuber ya, konten kreator gitu, ya mulai bikin video ini dari ChatGPT kontennya atau apa, gambarnya ngambil dari entah itu ya footage dari Pixabay atau dari ya mana aja ya, Leonardo atau Dol-E 3 ya, itu bisa dimanfaatkan gitu. Yang jelas ya mulai ya kayak yang nonton video ini ya, mulai dicek lagi di harddisknya udah pernah beli apa aja, dikumpulin di satu folder ya. Pokoknya kayak contohnya di sini Sirtiman dikumpulin di satu folder ini,
Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini produk-produk yang udah dibeli, dan ini ya mulai mulai ini bisa dipakai apa enggak. Kalau misalnya berupa ya cuma tutorial apa ya, video kursus, yang mendingan ya diterapkan kursusnya gitu, ajarannya apa gitu. Ini harus bikin jadwal benar-benar guys, harus misalnya ada 30, ya udah untuk bulan depan dibagi 30 minggu pertama ada 7 produk. Ini ya minimal di inilah dipakai gitu, daripada nganggur beli mahal-mahal kan. Ya jadi itu aja guys ya, semoga ya bisnis online-nya tuh bisa maksimal, manfaatin yang tadinya seharusnya sesuai rencananya, pengen produktif ya, tapi karena ya harus belajar lagi, harus ya namanya setiap produk harus ada ininya ya, harus harus apa sih, harus dipelajari lagi biar lancar ya. Itulah kita harus nyediain waktu buat belajar sih ya. Itulah makanya ya silahkan kalau ada yang mau ditanya ya di kolom komentar, gimana biar misalnya beli produk apa gitu, terus gimana caranya biar semangat gitu. Silahkan coba aja ditanya, nanti Sertiwan berusaha untuk ya, kasih solusi lah. Oke, jadi itu aja guys, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.